Kofiat sudah hadir pagi-pagi. Alhamdulillah diajak teman-temannya supaya bisa bergabung pagi hari ini. Mudah-mudahan ada yang sudah bangun pada pagi hari. Bagikan live-nya sama Kofiat. Apalagi yang sudah bergabung pagi hari ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat. Dari siapa ini? D itu? Jam 5.24 sudah waktunya siap-siap untuk kembali tadarus setelah tadi sholat subuh berjamaah. Sekarang kita coba kembali untuk tilawah pada pagi hari ini. Kopiat cek sound masih ada nggak soundnya? Suaranya masih ada? Yang baterainya habis ini sepertinya nih. Udah ini nggak? Masih ada suara nggak? Hasbi, sudah gabung Hasbi? Udah bangun? Udah bangun belum? Silakan perwakilan Rama 10.9 dari Rama udah hadir 10.9. Mohon cek sound dulu, suaranya masih ada nggak ini? Suaranya mohon cek sound dulu, saudaranya masih ada nggak ini? Kayaknya takut khawatir ini habis baterainya.
Pak Aep, hatur nuhun. Anjing-anjing terus hadir subuh-subuh. Belum pada bangun kayaknya ya anak-anak ya. Amin amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun sawangseulna mugi sehat salamina Pak Aep. Ya, anak saya belum pada bangun ya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, kita akan mulai saja ya. Ya baik, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, mungkin masih ada yang masih pada tidur, kita akan mulai saja, biar waktunya efektif sampai jam 06.00 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reja Aditya hadir. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tarallahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat yang kita terima dari Allah begitu banyak, tapi yang paling utama adalah nikmat hidayah iman, hidayah Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan lain sebagainya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali dalam kegiatan rutin setiap Ahad pagi, yaitu adalah GSM ya, Gerakan Subuh Mengaji. Jadi setelah kita terbangun dengan cintanya Allah, dengan sayangnya Allah, Allah bangunkan kita pagi hari ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka kita lanjutkan dengan agenda rutin kita, yaitu adalah tilawah. Walaupun pagi hari ini karena gemericik hujan di depan rumah mulai turun dari jam 4 pagi ini, membuat kita menjadi malas bangun ya.
udara yang dingin, gemericik hujan, membuat kita menjadi malas untuk terbangun, malas keluar rumah untuk melangkahkan kaki ke masjid atau musola-musola terdekat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi kita alhamdulillah ya, dengan anugerah Allah pagi hari ini walaupun tadi cuaca yang cukup dingin, kita masih bisa terbangun untuk melaksanakan sholat subuh. Dan kemudian kita pun pagi hari ini bersiap-siap kembali untuk tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa bosan, jenuh, untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Seorang muslim yang telah bersyahadat, menyatakan dirinya seorang muslim, terikat dengan beberapa kewajiban terhadap Al-Quran. Setelah dia mengimani Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, kita terikat dengan satu kewajiban untuk terus membaca tilawah, membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, suaranya kan ada ya? Oh, ya udah sekarang dicabut itu ya, udah habis. Sekarang ada. Ya. Sekali lagi, jadi kita seorang muslim terikat dengan beberapa kewajiban terhadap Al-Quran. Kita mengimani Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Sekalipun ada seorang orientalis barat yang mengatakan Al-Quran itu adalah Muhammadanisme, ya, hasil karangan Muhammad, hasil tulisan Nabi Muhammad. Itu adalah tidak benar. Yang benar adalah Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi apa yang ada di Al-Quran ini adalah pure, 100% adalah wahyu dari Allah. Tidak ada satu lafaz pun yang merupakan tulisan ide pemikiran Rasulullah SAW, tidak ada sama sekali. Jadi semua isi Quran yang ada pada kita hari ini adalah pure, murni, itu adalah wahyu Allah. Kita imani itu, mengimani Quran adalah wahyu dari Allah. Terus yang kedua adalah kita wajib membacanya, wajib membaca setiap hari, membaca, tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa lelah. Jadikan Al-Quran adalah sebagai bacaan wajib kita. Orang sibuk membuka HP, main game setiap hari, nggak tahu berapa kali. Nah, kita sebagai muslim disibukkan dengan terus membaca Al-Quran. Rasulullah sampaikan kepada kita, membaca satu huruf saja dalam Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Satu huruf 10 pahala. Andaikan kita membaca satu halaman saja, nggak tahu berapa huruf, mungkin ribuan huruf, berapa pahala yang kita dapatkan.
begitu penuh dengan limpahan pahala kebaikan dari Allah. Makanya di tengah-tengah kesibukan kita, dalam kondisi apapun, kita pilih waktu yang sekiranya membuat kita menikmati bacaan itu, maka bacalah Al-Quran. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah Al-Quran, Iqra, baca. Dan kemudian setelah kita membacanya, tidak berhenti di membaca. Kita harus mempelajari, memahami, mengerti apa yang kita baca. Walaupun Al-Quran itu adalah kalimat dalam bahasa Arab dan kita bukan orang Arab dan kita tidak mengerti bahasa Arab, tapi sekarang Al-Quran sudah dipermudah untuk memahaminya. Ada terjemahnya, ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Cina, Jepang, termasuk orang Sunda pun sekarang ada. Sudah lama ada Al-Quran terjemah bahasa Sunda. Orang Jawa bisa ada terjemah bahasa Jawa juga ada, ya, begitu. Jadi tidak ada alasan kita untuk menghindari, untuk memahami. Sekarang sudah dipermudah, ya. Kementerian Agama sudah mencetak Al-Quran beberapa versi dalam bahasa-bahasa daerah. Kenapa dilakukan? Karena ingin kita semua umat Islam itu mengerti bahasa Al-Quran. Siapa hadir yang bergabung sampai 30 menit jam 6, ya, para siswa sekalian, rekan-rekan sahabat di mana saja Anda berada, di tengah-tengah tadi aktivitas kita, banyak waktu yang kita dapatkan hari ini. 24 jam itu waktu yang cukup panjang. Di tengah kesibukan belajar, di tengah kesibukan guru mengajar, saya mengajar, tetapi masih coba sisihkan waktu-waktu yang tersisa. Anda para siswa juga belajar, banyak tugas yang Anda pikul, tetapi sisihkan waktu untuk memahami Al-Quran. Termasuk pagi hari ini, waktu yang prime time, golden time. Ini waktu emas, ini waktu prime time, waktu yang sangat utama. Di saat-saat bangun pagi itu udara masih segar, pikiran masih fresh. Sebelum kita jogging, sebelum kita jalan-jalan ke Citra cari makan pagi, kita sisihkan 30 menit atau 1 jam. 1 jam belajar Al-Quran, nilainya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan barang siapa orang belajar ilmu, belajar Al-Quran, maka Allah mudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang mau belajar Al-Quran, mau belajar ilmu. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Makanya di situ banyak rintangan, banyak halangan, banyak gangguan. Begitu besarnya pahala untuk belajar Al-Quran, besarnya pahala belajar ilmu, begitu besarnya pahala belajar ilmu, belajar Al-Quran. Makanya akan timbul rintangan, gangguan. Apa itu? Rasa malas, ya, rasa malas, rasa ngantuk,
lelah, capek begitu, sehingga orang tidak tertarik untuk membaca, mengkaji, memahami, mengerti Al-Quran itu. Alhamdulillah pagi hari ini ada beberapa siswa, ada teman-teman sahabat yang masih mau untuk bersama-sama, ya walaupun lewat media TikTok ini. Kita gunakan media TikTok untuk belajar Islam, ya begitu. Jadi berharap dengan belajar Al-Quran ini Allah membimbing kita. Kenapa tadi saya katakan bahwa Quran adalah guide, ya, membimbing kita untuk hidup dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang hidup dalam panduan Al-Quran dijamin hidupnya akan benar dan tidak akan tersesat. Sekali lagi, bahwa orang yang hidup dalam panduan Al-Quran, gerak-geriknya dipandu oleh Al-Quran, baik masalah muamalah, hubungan dengan manusia, juga baik ibadah, hubungan dengan Allah, dipandu dengan Al-Quran, itu pasti benar dan tidak akan pernah tersesat di dalam hidupnya. Rasulullah katakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lam tadilu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan dua perkara untukmu, jika engkau berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang dua itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari kita terus belajar mengkaji makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, kita pagi hari ini akan mempertajam Al-Quran surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Disilahkan untuk membukanya. Hanif masih hadir? Hanif, Kofia, siapa masih hadir? Ya, atau tanpa melihat sudah ada dalam otak kita. Ya, tidak melihat masih bisa, karena ini adalah materi-materi yang memang kita terus perdalam sebagai materi dasar yang kita pahami dengan benar. Siap? Dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
يصلحون صدق الله العظيم. Ya gimana? Udah bergabung ya. Nah itu telah kita baca ya Al-Quran Al-Baqarah. Ini mengulang, mempertajam kajian kita pada sesi yang lalu. Kenapa ini kita pertajam, kita kembali kaji kembali? Ini biar untuk memotivasi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Di ayat yang kedua Allah katakan dzalikal kitabul la raiba fi. Masih ingat kajian yang lalu? Dzalikal kitab, inilah Al-Quran, ya itulah Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Keraguan terhadap apa? Terhadap kebenaran isi Al-Quran itu. Tidak ada keraguan tentang kebenaran Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang pasti benar. Kenapa? Karena Al-Quran bersumber dari zat yang maha benar. Alaihi hadir ya Allah 10. Al-haqqu mirabbikum, ya, al-haqqu mirabbikum. Al-haq, kebenaran itu, mirabbikum itu bersumber dari Tuhan Allah. Quran ini adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Makanya pasti benar. Tidak ada yang kita ragukan, ini pasti benar. Sekali lagi bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang bersumber dari Allah, bukan produk manusia. Ini bukan perkataan Rasulullah SAW, ini bukan karya Nabi Muhammad. Ini Al-Quran adalah wahyu Allah. Maka la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita harus yakin dengan kebenaran Al-Quran, begitu. Kalau ada ragu dalam diri kita tentang Al-Quran ini benar gak wahyu Allah, ragu itu dengan Quran itu, wah, itu akan sangat berbahaya terhadap keimanan kita. Ya betul. Nanti disampaikan itu data yang hadir ya, Kofiah. Ya. Sekali lagi bahwa ayat yang kedua ini harus kita betul-betul pahami dengan benar. Quran adalah wahyu Allah, pasti benar, karena tadi bersumber dari Allah yang maha benar, begitu. Maka Allah katakan inilah Al-Quran la raiba fi. Tidak ada keraguan. Kita pun jangan ragu dengan Al-Quran. Kenapa jangan ragu dengan Quran? Quran itu adalah apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk, pedoman hidup. Quran adalah petunjuk hidup, pedoman hidup, cara hidup. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana cara kita berhubungan dengan manusia, bagaimana cara kita berhukum tentang sesuatu, pedoman bagaimana cara kita berakhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada lingkungan hidup, terutama ke diri sendiri. Begitu lengkap isi Quran itu. Tibyanan likulli syai', penjelasan atas segala sesuatu. Sekali lagi bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan Quran tersebar ke seluruh penjuru dunia.
Dan alhamdulillah sampai kepada tangan kita hari ini, Quran dari depan kita hari ini, kita bisa pegang, bisa melihatnya. Untuk apa Quran kita pelajari, kita pahami? Adalah Quran sebagai petunjuk hidup, petunjuk cara hidup, pedoman hidup, panduan hidup. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana cara kita berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah, kalau itu kita pegang, kita buka Al-Quran yang berkaitan dengan pola hubungan tadi dengan Allah, dengan manusia, dengan lingkungan hidup, pasti kehidupan kita akan baik-baik saja. Tidak ada kerusakan terjadi, gitu. Termasuk kepada alam, bagaimana memperlakukan alam ini, bagaimana memperlakukan hutan, bagaimana memperlakukan pepohonan yang ada di muka bumi, bagaimana memperlakukan air dan sebagainya. Kalau itu kita pegang, kita jadikan panduan oleh kita, Quran, isi Quran ini, tidak ada bencana sebesar hari ini. Ya, tidak ada bencana yang menimpa saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, ya, Tapanuli dan sekitarnya. Tidak terjadi di situ. Karena Quran itu berisikan bagaimana akhlak kita kepada lingkungan hidup. Dijaga baik-baik hutan yang begitu besar manfaatnya bagi manusia. Dijaga baik-baik, dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, bukan dirusak. Jadi orang-orang yang hari ini merusak hutan, yang akibatnya banjir besar menimpa saudara kita yang nggak tahu berapa triliun kerugiannya hari ini, karena mereka tidak mengerti Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mempraktekkan Quran ini, gitu. Yang penting mereka dapat uang banyak, hutan ditebang, dijual kayunya, karena kayu itu sekarang sangat tinggi harganya. Satu pohon bisa ratusan juta itu. Kalau sekali sekian puluh ribu pohon, itu uang melulu. Tetapi perhatikan juga itu akibatnya seperti apa. Kalau hutan ditebang, pohon ditebang, di mana hutan punya fungsi sangat vital dalam lingkungan hidup kita, termasuk mencengkram air, mencengkram tanah, biar kuat si tanah, biar kuat tuh si air, dan tempat berlindungnya air, maka saya pikir tidak akan terjadi. Sekarang musim hujan masih terus sampai bulan Februari Maret, masih terus akan terjadi. Sekarang banjir di mana-mana ya. Kemarin di Kudus, Pati, dulu di Malang, Bandung. Sekarang Pandeglang tuh. Pandeglang masih terendam juga tetangga kita. Juga yang di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat itu sekarang masih terjadi banjir susulan. Itu lama memperbaikinya, lama. Tidak cukup 10 tahun, tidak cukup untuk mengembalikan pada posisi awal hutan yang lebat. Itu butuh waktu, bisa lebih dari 30 tahun. Baru 2055 baru kembali menjadi sedikit rindang kembali. Sekarang 10 juta hektar hutan gundul di Sumatera ditanami pohon kelapa sawit, karena dengan satu tujuan muatan ekonominya sangat tinggi katanya ya. Ekonominya sangat tinggi, bisa panen berkali-kali. Tapi ingat bahwa itu
bukan sebuah solusi. Cengkraman pohon sawit itu tidak sehebat pohon besar. Boleh jadi nanti ketika hujan turun kembali itu bisa membuat banjir lagi. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran yang ada di depan kita hari ini, ya, yang ada di depan hari ini adalah panduan hidup kita. Khususnya siapa? Hudalil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Quran adalah panduan hidup bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang bertakwa itu? Orang-orang yang taat kepada Allah, nurut kepada Allah, taat akan syariatnya, taat akan perintah Allah. Itu orang bertakwa. Maka orang-orang bertakwa tadi tidak mungkin dia menebang hutan. Memang betul hutan mengandung keuntungan ekonomi, tetapi keselamatan manusia itu lebih penting daripada uang. Ribuan orang kemarin korban, ya, nyawa itu sangat berharga. Jangankan 1.100 orang, satu orang saja itu menjadi korban, dosa besar baginya. Jadi para perambah hutan tuh, para penebang hutan yang gampang menebang, yang penting dapat uang, dia telah berdosa membunuh manusia yang ribuan orang itu. 1.100 kemarin yang dinyatakan korban itu nyawa yang sangat berharga. Jangan demi uang. Orang bertakwa nggak mungkin seperti itu. Orang bertakwa tidak mungkin berbuat seperti itu karena dia takut dengan Allah, takut dengan Allah, taat dengan syariat Allah, takut kalau melanggar. Iya, iya betul. Jadi mereka mencari keuntungan tanpa melihat dampaknya, betul. Di mata mereka kan duit, uang. Kata mereka uang adalah segalanya, gitu kan? Uang itu segalanya, ya. Karena semua hal butuh dengan uang, segalanya butuh uang. Di mereka adalah manusia-manusia materialistis. Dalam otak cuma uang. Sementara keselamatan manusia tidak diperhatikan. Pengennya Pak Prabowo tindak tegas tuh para perusak hutan itu, hukum seberat-beratnya. Membunuh orang dia, merusak lingkungan itu dosa besar itu. Yara, udah baru bangun Yara? Iya, nanti sampai jam 6, jam sekarang, jam 6 lebih, udah habis. Ya, oh ya, makasih udah gabung Yara ya. Ya, orang bertakwa adalah orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada syariat Allah, dan takut kalau melanggar larangan Allah. Larangannya apa? Jangan merusak lingkungan hidup. Bumi ini tempat tinggal kita, maka jaga baik-baik, jangan dirusak. Silakan dikelola, silakan diolah, silakan dimanfaatkan, tapi jangan dirusak. Silakan. Pepohonan ini silakan dinikmati buahnya, dinikmati daunnya, dinikmati ubinya, silakan. Dinikmati pohonnya buat bikin rumah, bikin meja, bikin kursi, silakan. Tapi jangan dirusak. Ini mah hutan ditebang semuanya tuh, padahal dipilih-pilih saja. Yang sudah gede itu ditebang, yang kecilnya jangan ditebang. Iya, orang-orang yang merusak hutan tidak bertakwa kepada Allah. Karena Allah sudah melarang di situ, melarang untuk merusak lingkungan. Itu larangan itu kan berarti haram hukumnya. Orang bertakwa takut tuh. Gimana nih kalau saya tebang, akibatnya gimana? Dipelajari, ditimbangkan berkali-kali, berpikir gimana kalau ditebang, akibatnya gimana terus. Ya, yakin orang-orang bertakwa tidak segampang itu. Ya, karena dia takut
dengan larangan Allah. Apa? Larangan membunuh manusia. Tidak langsung itu membunuhnya kan? Tidak langsung. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung dia menembak orang, nembak ke ceger, atau dia tebas lehernya, ditusuk pakai celurit, itu langsung. Ini pembunuhan yang tidak langsung. Apa aja tadi di hutan digunduli, dibabat. Tadi tanpa padang pilih, berapa yang gede aja, yang gede ditebang, yang kecilnya jangan ditebang. Nanti regenerasi nanti. Itu tetap akan stabil hutan itu kalau ditebang pilih itu. Yang gede ditebang, yang senang biarin dulu untuk menggantikan yang gede ditebang tadi. Itu akan tetap stabil tuh. Kondisi hutan akan stabil. Tidak ada erosi, tidak ada longsor, tidak ada. Dinda tujuh hadir ya, jangan telat itu. Ya gabung sedikit lagi ya. Jadi sekali lagi bahwa orang bertakwa ini menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Panduan hidup secara total dalam segala aspeknya. Itu harus kita imani itu. Quran tidak hanya bicara tentang ibadah saja, bagaimana cara sholat, cara zakat, tidak sekedar itu. Lebih dari itu, Al-Quran berbicara tentang muamalah, hubungan dengan manusia, cara berekonomi, cara berdagang, tuh, cara menikah, cara membagi warisan, cara berpolitik, cara bagaimana kita memanage kekuasaan, memanage umat. Itu prinsip-prinsip politik di dalam Quran begitu jelas. Bagaimana tugas pemimpin dalam memimpin sebuah negara, itu Quran lengkap berbicara hal itu. Tinggal mau nggak kita mengkaji Quran itu. Sekarang kembali kepada kita. Ya, Dinda, tadi Kofia yang masih bergabung ya. Tadi siapa? Yara ya, alhamdulillah. Syafa masih bergabung ya. Nah, coba di tengah-tengah kesibukan kita dalam belajar, tadi sisihkan waktu-waktunya untuk membacanya, memahaminya, mempelajari maknanya. Jangan sampai kita baca tapi nggak ngerti. Memang itu berpahala, tapi kalau memahami, pahalanya lebih besar lagi. Kalau membaca satu huruf 10 kebaikan, kalau memahami itu bisa ratusan kali lipat gitu. Iya. Membaca satu huruf 10 kebaikan, kalau memahami bisa ratusan kali lagi pahalanya. Ya, begitu. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bergabung. Saskia 10 ya. Sekali lagi mohon dipahami dengan baik oleh para siswa sekalian. Sekalipun sekarang saya tidak mengajar di kelas karena sudah selesai tugas pokoknya, tetapi ya kita tetap tidak pernah berhenti untuk berinteraksi, berkomunikasi lewat media ini. Kita akan sama-sama terus belajar. Ya, sekali lagi sekalipun saya tidak mengajar di kelas, tapi program GSM, Gerakan Subuh Mengaji, setiap hari Ahad pagi ini kita akan terus kita laksanakan. Anda sisihkan waktu untuk belajar, dan untuk tahsin Al-Qur'annya kita laksanakan setiap hari, Senin sampai dengan Jumat ya. Senin sampai Jumat itu tahsin Al-Quran, waktunya jam 5 sampai jam 5.30 ya. Sekali lagi untuk para siswa yang punya waktu, mulai bergabung setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 5 pagi. Habis subuh tuh
Jangan dulu kemana-mana. Jam 5 subuh kita sudah mulai memegang Al-Quran. Kita akan terus belajar membaca dengan bacaan yang benar. Jangan sampai bacaannya salah. Ya, jadi setiap pagi Senin sampai Jumat kita ada tahsin Al-Quran, langsung disiarkan dari Masjid SMA 4 jam 5 sampai 5.30. Kalau hari Sabtunya libur, waktunya libur. Nah, hari Minggu waktunya jam 5.30 sampai jam 06.00. Ini hari Minggu nih, jam 5.30. Seperti biasa kan, setengah 6 sampai jam 6 kita adakan agenda GSM, Gerakan Subuh Mengaji. Yang berharap sekali lagi apa yang kita kerjakan setiap pagi belajar Al-Quran, ya semoga Allah memberikan hidayah, inayah, pertolongan dari Allah. Barang siapa orang yang menolong agama Allah, mau belajar agama, maka Allah akan menolong kita. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini, Allah akan mengabulkannya. Yakin dengan itu. Jadi, ya, apa yang kita inginkan dalam hidup ini, kita punya cita-cita yang begitu tinggi, gantungkan sampai setinggi langit. Kalau kita disibukkan dengan terus berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Allah memudahkan urusan kita. Allah mengabulkan cita-cita kita. Itulah kebaikan Allah kepada kita. Maka tadi di tengah-tengah kesibukan kita pagi ini sebelum jogging ke Citra, sempatkan 30 menit untuk terus belajar Al-Quran, ya. Ya, demikian barangkali kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah memberikan inayah, hidayah, dan maghfirah kepada kita sekalian. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yara masih hadir, Yara? Kofiat masih hadir ya? Silakan di data nama-namanya yang hadir pagi hari ini. Nanti akan saya kirim ke Pak Alauddin data yang masuk ya. Rafasa hadir ya, Rafasa. Siapa Foxe itu? Siapa namanya? Foxeyes itu siapa itu? Siapa namanya? Kelas mana itu? Nasyifa, oh Nasyifa 18 ya. Nah, iya makasih. Nasyifa. Safa masih hadir siapa ya? Alhamdulillah. Sampai masih hadir, alhamdulillah. Nasyifa. Nah, tahu sekarang namanya. Foxeyes. Tadi ada siapa? Tadi ayam goreng, siapa ayam goreng itu? Tadi ada ayam goreng di situ ya. Nah. Nanti yang standby telah hadir dalam kegiatan GSM ini, nanti akan saya kirim namanya ke Pak Alauddin Zulkarnain. Ya, Yara silakan minta datanya yang hadir pagi hari ini ya, dari kelas 10-6. Mohon dikirim pagi hari ini juga ya. Ya, mangga nuhun kasadayana. OKM nggak datang ya? Ya, 10-6 nggak datang gitu ya, nggak hadir ya. Ya, selamat beraktivitas, jogging. Kita akan makan bubur ayam Cirebon di Bundaran 4. Ya, yang mau bergabung meluncur ke Bundaran 4, kita makan bubur ayam dulu. Hatur nuhun sadayana ya, hatur nuhun. Mangga.